Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Fajar Fakih, nomor Taruna 2001124 dari kelas TD33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi PTV Visum. Pertama-tama, kita akan melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu dengan cara mengklik file, kemudian menuju ke Project Directories, lalu edit Project Directories. Di sini kita akan mengatur letak di mana file ini nantinya jika telah selesai akan diletakkan. Yang perlu diatur adalah dari nomor 2 sampai nomor 7. Kita atur menuju ke direktori yang kita inginkan. Di sini saya telah menyiapkan folder untuk menyimpan hasil dari aplikasi ini nantinya. Kita lakukan pengulangan seperti ini hingga di nomor 7 matriks. Baik, setelah kita selesai menginput path menuju lokat yang kita inginkan, selanjutnya kita klik OK. Berikutnya kita klik Edit, User Preference, lalu ke bagian Network untuk mengecek apakah sistem satuan ukuran dan direction of traffic sudah sesuai dengan yang berlaku di Indonesia, yaitu di mana matriksnya menggunakan satuan kilometer sudah benar dan direction of traffic-nya menggunakan left hand traffic sudah benar. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita menuju wilayah yang akan kita gunakan untuk aplikasi Visumnya. Di sini saya memilih wilayah Kota Pontianak. Oke, jika sudah ketemu, selanjutnya kita akan menginput nodes dengan cara klik nodes di bagian kiri pada bagian network, lalu klik tanda plus di sini. Setelah itu kita masukkan, kita input nodes itu ke dalam ke simpang-simpang yang telah ada. Oke, setelah selesai menginput nodes, selanjutnya kita akan memasukkan link. Sama seperti tadi, caranya klik link, lalu klik tombol plus. Link di sini yaitu untuk menghubungkan nodes-nodes yang telah kita masukkan tadi.
Setelah itu kita masukkan zona. Di sini saya akan membuat 5 zona. Dapat dilihat ada anak panah di sini. Dan anak panah ini harus arahnya harus menuju ke dalam atau menuju ke zona, jangan sampai menuju ke arah luar. Setelah selesai menginput zona, langkah selanjutnya adalah mengubah warna dari zona ini karena masih satu warna dan sulit untuk membedakannya. Pada objek selection kita klik classified display dan tipe number kita ubah menjadi number. Lalu kita tambahkan kelas menjadi sesuai dengan zona yang telah kita tambahkan tadi. Lalu pada polygon style kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita atau selera kita. Selanjutnya kita tambahkan konektor. Konektor kita digunakan untuk menghubungkan Centroid dengan nodes terdekat. Setelah itu kita tambahkan matriks dengan cara klik edit, kemudian pilih matriks dan klik add. Di sini kita akan menambahkan dua matriks OD yaitu motorcycle dan car. Jadi yang pertama untuk nomor 1 kita tambahkan MC terlebih dahulu.
kita tulis MC dan nama tulis motor. Nah, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini harus diisi dengan data yang ada, namun saya di sini akan mengisi dengan data imajiner. Setelah selesai, selanjutnya kita tambahkan lagi matriks kedua, yaitu mobil, dengan kode C dan nama kita tulis car. Seperti tadi, data yang kita gunakan adalah data imajiner, karena ini merupakan contoh untuk pembelajaran. Setelah selesai, kita menuju ke demand, ke transport system, lalu transport system, dan menambahkan MC tadi karena di sini belum ada MC-nya. Oke. Setelah itu kita menuju ke link, klik kanan lalu ke list dan link. Untuk mengatur sistem setting di sini, karena seperti yang dilihat di sini MC belum termasuk. Kita pastikan semua. Lalu kapasitas di sini kita ubah menjadi 4000. Lalu ke turns, sama seperti tadi, turns, klik kanan turns, kemudian list. Lalu kita ubah juga sistem settingnya, lalu kita tambahkan motor. Lalu kita copy dan pastekan ke seluruh number atau line. Lalu kapasitas juga kita ubah jadi 4000 seperti tadi. Lalu ke konektor, klik kanan konektor, lalu list, dan menambahkan seperti yang tadi. Setelah selesai, kita menuju ke demand, lalu demand data, lalu menginput matrix dari motorcycle dan car tadi. Pertama-tama kita terlebih dahulu menginput matrix dari car. Kita klik di bagian matrix di kolom car, lalu select matrix directly, lalu pilih C, karena kita memilih car tadi. Lalu kemudian MC, sama seperti tadi, select matrix directly dan klik data MC. Oke, setelah itu kita menuju ke calculate, prosedur sequence, kita tambahkan operasinya, lalu kita pilih PRT assessment. Nah, di reference objective kita pilih car dan motor. Lalu untuk varian atau filenya kita gunakan equilibrium assessment dan kita klik play. Nah, jika message menunjukkan tanda checklist, berarti operasi yang telah kita lakukan berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.